lampu di sekitar sini? Iya Jesslyn, karena saat ini kita sedang merayakan ibadah Paskah. Paskah? Apa itu Paskah, Kak? Paskah itu kebangkitan Yesus. Jadi Yesus tidak hanya lahir dan bukan hanya mati di salib, bahkan dia bangkit dan hidup selamanya. Nah, betul sekali. Oh ya, kita mau sapa jemaat kita dulu yuk. Apa kabar Bapak Ibu dan semua jemaat GBI Asem 3? Kami berharap kita terus bersukacita dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah kali ini. Dan ibadah hari ini spesial loh. Kita semua sedang berada di gereja. Iya, Jesslyn kangen kepada gereja dan sekolah minggu. Oh ya, bukan hanya setting ibadah yang berbeda. Setelah ini kita akan ada acara yang seru loh. Wow, apa tuh Kak? Ada praise and worship, ada persembahan pujian, dan ada perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan roti dan anggur di rumah. Jadi sebelum kita memulai ibadah Paskah hari ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu Tuhan yang telah menebus dosa setiap kami ya Bapa. Dan sekarang Tuhan kami akan merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan kebangkitan-Mu Tuhan menyadarkan setiap kami bahwa begitu besar kasih Tuhan untuk hidup kami ya Bapa. Sebentar kami akan ibadah Paskah Tuhan,
Kiranya Engkau menyertai ibadah kami pada hari ini, dan biarkanlah Tuhan setiap firman yang dibagikan dapat merema dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Shalom keluarga GBI SM 3 Tegal yang kasih Tuhan. Selamat Paskah. Tentu kita semua kangen akan tempat ini, bukan? Karena itu mari kita bersama-sama memuji menyembah Dia dari rumah-rumah kita masing-masing dengan penuh sukacita. Karena Yesus yang mati telah bangkit memberi kemenangan buat kita semua. Haleluya. Katakan, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan perlindunganku, terpujilah Tuhan keselamatanku, sebab tiada Allah yang seperti Kau di bumi dan di surga. Terpujilah Tuhan perlindunganku, terpujilah Tuhan keselamatanku. Kau Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari puji Dia. Pujilah Tuhan, segala bangsa, megahkanlah Dia, segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan perlindunganku, terpujilah Tuhan keselamatanku,
Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama bergerak, menari, memuji Dia. Sukacita kita alami karena Dia memberikan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Oh terpujilah Tuhan perlindunganku, oh terpujilah Tuhan keselamatanku. Sebab tiada Allah yang seperti Kau di bumi dan di surga. Terpujilah Tuhan perlindunganku, oh terpujilah Tuhan keselamatanku. Hanya Kau Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Oleh darah anak domba kita beroleh keberanian untuk menghadap pada Tuhan kita. Sebab pendakwa iblis telah dikalahkan, untuk sakit penyakit sudah dikalahkan. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Narsia Tuhan, kemenangan-Mu membangkitkan siap kami juga Tuhan. Kemenangan-Mu memberi kesembuhan buat siap kami Tuhan. Musik. Terima kasih Tuhan, Kau rela turun ke dunia memberi kemenangan. Oleh darah anak domba, oleh
kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita semua, kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Sore-sore lebih lagi buat Tuhan kita. Yes, amin. Benar ya Tuhan, Engkau telah memberikan kebebasan pada setiap kami Tuhan. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku. Kami bebas oleh karena Engkau Tuhan. Oleh darah Yesus.
segala yang Kau perbuat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Orang Yesus, ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus, ku bebas, dan hidupku menang. Oleh darah Yesus, mari katakan, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan hidupku, sucikan hidupku, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh darah Yesus, sucikan hidupku. Oleh darah Yesus, kami terima kesembuhan Tuhan. Kami terima kemenangan bersama-Mu Yesus. Kami terima kelegaan bersama-Mu ya Tuhan. Sucikan hidup, oh, oleh darah Yesus, ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. So here
Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Shalom, sidang jemaat yang Tuhan kasihi. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami datang kepada Engkau dengan penuh syukur. Engkau masih memberikan kehidupan bagi kami ya Bapa, supaya boleh melakukan kehendak-Mu di atas muka bumi ini. Tuhan, urapilah hamba-Mu, tolong hamba-Mu ya Roh Kudus, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kelahiran Yesus Kristus, pelayanannya yang penuh dengan mujizat, dan kemudian kesengsaraan, kematian, serta kebangkitan Yesus Kristus adalah peristiwa sejarah, bukan dongeng yang diberi makna, tetapi sungguh-sungguh peristiwa yang terjadi lebih 2000 tahun yang lalu. Walaupun ada manusia mencoba mengubahnya menjadi sebuah dusta. Contohnya kita bisa lihat dari Matius pasal 28 ayat 1-15 yang berbunyi demikian. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar, dan pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria dan Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang dahsyat, yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan.
dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Tidak, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudaraku, sekali lagi, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta sejarah. Tapi ada orang-orang yang mencoba, saudara yang kekasih, membuatnya menjadi dusta. Seperti kita lihat tadi, imam-imam besar, imam-imam kepala menyuap, ya, para pemimpin agama Yahudi, ya, menyuap para penjaga, para tentara yang menjaga kubur Yesus, dan menasihati mereka untuk mengatakan murid-murid sudah mencuri. Dan dusta itu berkelanjutan sampai hari ini, saudara yang kasih. Tentang kebangkitan Yesus, ada dusta yang berkata yang disalib itu bukan Yesus tapi Yudas. Ketika tentara datang mau menangkap Yesus, lalu Allah main sulap, menyulap Yudas menjadi Yesus. Maka orang-orang itu menangkap Yudas yang sudah disulap menjadi Yesus. Dengan kata lain, Allah itu pendusta, saudara kasih. Tapi jangan percaya, Allah kita bukan pendusta. Amin. Dan buktinya, yang disalibkan benar-benar adalah Yesus, saudara. Dalam penderitaan yang amat sangat, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Yudas, saudara yang kasih, disalib, nyumpah, sakit, kurang ajar kau, nyong kok disalib. Pasti begitu, saudara yang kasih. Ya mungkin tidak pakai nyong lah ya. Jadi jelas yang disalib adalah Yesus. Nah, karena itu jangan percaya kepada dusta yang dilontarkan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Percayalah, ini peristiwa sejarah yang sungguh-sungguh terjadi. Yesus yang adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia dalam kemahakuasaan yang luar biasa.
Dia pencipta langit, bumi, bulan, bintang, dan matahari. Dia telah menjadi seorang manusia. Logikanya, kalau dia menciptakan segala sesuatu, maka tidak ada yang mustahil. Allah menjelmakan firman-Nya, kalamnya, kalimatnya menjadi seorang manusia. Karena Allah itu maha kuasa. Jadi betul-betul luar biasa, saudara yang kasih. Yang kau lihat disalib, dicambuk, disakiti, dan kemudian disalib. Itu adalah sang firman yang telah menjelma menjadi manusia, supaya kita diselamatkan. Nah, tetapi saudara yang kasih, ini bukan hanya sekedar sebuah sejarah yang nyata, tapi makna kebangkitan Yesus Kristus ini harus kita alami. Kalau kita tidak mengalaminya, maka kita tidak bisa menjadi murid Yesus yang sejati. Kita tidak akan pernah berani memberitakan Injil kepada orang lain, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah satu-satunya jalan. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa, ke surga, kalau tidak melalui Yesus Kristus. Tetapi saudara yang kasih, untuk bisa memberitakan Injil, kita harus mati dulu baru bangkit. Bukan hanya Yesus yang mati dulu lalu kemudian bangkit, tapi kita pun harus mati dulu baru bangkit. Ya. Kita hanya bisa mengalami kebangunan rohani secara pribadi ketika kita mengalami kematian sang aku kita, ego kita. Kalau ego kita masih besar, saudara yang kasih, tidak mati, maka kita akan menjadi seorang yang penakut, tidak akan berani memberitakan Injil. Jadi sebetulnya orang Kristen tidak berani memberitakan Injil itu kenapa sih? Karena akunya belum mati, tidak mati-mati. Karena itu saudara yang kasih, mati dulu baru ada kebangkitan. Ya. Sebuah contoh ketika Yesus akan ditangkap di Taman Getsemani, saudara yang kasih. Kemudian Petrus tidak terima, sampai memotong telinga hamba imam besar. Padahal Yesus sudah berkata sebelumnya seperti ini, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Namun Petrus yang belum mati keakuannya itu, dia tak paham bahwa Yesus harus mati dulu baru kemudian bangkit dan menghasilkan banyak buah. Nah, ingin saya katakan dari peristiwa ini adalah karena itu Petrus menebas telinga hamba imam besar yang akan menangkap Yesus, sehingga Yesus berkata kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Yesus berkata dia harus menderita, minum cawan penderitaan. Harus. Itu ditugaskan Bapa, diberikan Bapa kepadaku. Mungkin kita berkata, saudara kasih, Petrus memang keterlaluan. Tetapi bukan hanya Petrus, saudara kasih. Kalau kita mau jujur, bukan hanya Petrus, tetapi kita pun tak rela mati keakuan kita. Sekalipun kita sudah paham bahwa kebangkitan hanya akan terjadi jika keakuan kita mati, KKR dan mujizat yang kita alami tidak akan pernah membuat keakuan kita mati, sehingga kita mengalami kebangkitan yang sebenarnya. Sebab kebangkitan seorang Kristen harus melalui proses yang pertama, menyangkal diri. Ya.
menyangkali keakuannya, mengabaikan keakuannya. Supaya apa? Supaya yang kedua, bisa memikul salib. Memikul salib adalah kehendak Bapa. Memikul salib tidak enak, tidak nyaman. Disalahpahami tidak enak, tidak nyaman. Tapi kalau kita mau melalui proses ini, dengan memandang Tuhan Yesus yang memikul salib, ketika kita disalahpahami, dikecewakan, kita masih tetap bisa mengucap syukur. Itulah maksudnya, baru kita bisa mengikut Yesus, yaitu hidup sebagaimana Yesus hidup. Mengikut Yesus itu artinya hidup sebagaimana Yesus hidup. Nah, kepenuhan Roh Kudus pada gereja mula-mula itu memang luar biasa. Ya, itu memang luar biasa, saudara yang kasih. Tetapi bagaimanapun juga kalau kita pelajari Alkitab, revival yang terjadi di Kisah Rasul pasal 2 itu, ya, ada kelanjutannya. Pencurahan Roh Kudus tidak hanya berhenti pada pencurahan saja, tetapi selanjutnya Roh Kudus melakukan pendampingan. Roh Kudus mendampingi murid-murid. Untuk apa? Untuk mengajari mereka. Dan Roh Kudus juga menolong murid-murid untuk menjalani proses kematian sang aku sampai menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur jika kita pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus, saudara yang kasih. Tapi kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus bukan segala-galanya. Ya, baptisan Roh Kudus adalah pembukaan bagi kita mengenal Tuhan dalam batin kita. Selanjutnya kita harus rela menyangkal diri, memikul salib, menyangkali keakuan kita, dan kemudian mengikut Yesus. Saudara, kalau saudara bertanya kepada saya, apakah Pendeta John Rusli pernah tersinggung? Oh, pernah, saudara kasih. Pernah kecewa, pernah marah? Oh, pernah. Pernah merasa direndahkan dan terhina? Pernah. Tetapi saudara yang kasih, ketika saya melihat setiap hari Coram Deo, ya, Yesus yang dihajar, yang diludahi, yang disiksa, padahal kalau dia mau, saudara yang kasih, tinggal dia tiup orang yang menyiksa dia, mati kabeh. Tapi dia tidak lakukan itu. Lalu saya berpikir, aku ini siapa sih? Yang direndahkan kok tersinggung, yang diremehkan kok tersinggung. Ya Tuhan, ampuni saya. Aku mau belajar sama seperti Engkau. Setiap pagi banyak jemaat yang melakukan Coram Deo, ya, memasuki hadirat Tuhan, bersama-sama belajar tentang Tuhan Yesus. Dan setiap pagi kita melihat bagaimana Yesus, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus yang diambil dari film The Passion of Christ. Ya, saudara, melalui proses, sekali lagi melalui proses menyangkal diri, memikul salib, barulah kita bisa dari hari ke hari mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus, hamba telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kirain Roh Kudus, Engkau menyempurnakan penyampaian yang kurang sempurna. Firman-Mu sendiri adalah firman yang sempurna. Kematian dan kebangkitan Engkau adalah peristiwa yang sempurna, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar kami akan makan minum perjamuan kudus. Mari jemaat bersama-sama kita mengangkat roti di tangan kanan kita.
kita memandang penderitaan Yesus Kristus. Kenapa si Yesus digebuki, diludahi, diinjak-injak, dihina, bahkan disalib dengan penderitaan amat sangat? Itu karena dosa John Rusli, karena dosaku, karena dosa engkau, karena dosa semua manusia. Tidak ada orang yang dengan segala perbuatan baiknya bisa masuk ke dalam surga. Sebab sebaik-baiknya orang tetap ada dosanya. Dan dosa tidak boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya penebusan harus terjadi. Karena itu mari kita akan bersama-sama makan tubuh Kristus ini. Sebagaimana Alkitab katakan, malam sebelum Yesus disalibkan, Ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang sudah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita mengimani dengan sungguh-sungguh, jemaat yang Tuhan kasihi. Cawan yang kita pegang, cawan yang kita lihat adalah cawan perjanjian baru. Kita imani sudah dimeteraikan oleh darah Yesus sendiri, disahkan oleh darah Yesus, dilegalisir oleh darah Yesus Kristus. Karena itu mari kita minum bersama-sama dengan penuh keyakinan. Darah Yesus ini menyucikan kita, membersihkan kita dari segala dosa, kesalahan, menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Karena itu mari dengan iman ini kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih. Oleh karena tubuhmu yang terpecah-pecah, robek di situ-sini, bahkan dari atas kepala yang dikenai mahkota duri, Engkau menebus pikiran-pikiran kami yang berdosa, seluruh tubuh kami, tangan-tangan kami, perbuatan kami yang berdosa, sampai kakimu Tuhan, Engkau tebus langkah-langkah hidup kami yang berdosa ya Bapa. Engkau tebus kami Tuhan dengan curahan darah-Mu, dengan nyawa-Mu sendiri Tuhan. Pertama-tama supaya kami diselamatkan ya Tuhan, supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ketika kami percaya kepada Engkau, kami beroleh hidup yang kekal. Dengan tujuan setelah kami diselamatkan, supaya kami hidup seperti yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Karena itu setiap hari, setiap saat dan waktu, kami ingin menyelaraskan Tuhan pikiran kami dengan firman-Mu, perasaan hati kami dengan firman-Mu. Kami ingin menyesuaikan segala pikiran, perasaan dan tindakan kami Tuhan dengan firman-Mu ya Tuhan. Sebab untuk itulah Engkau menebus kami, dan kami boleh mengekspresikan Engkau dan menjadi saksi-Mu, memberitakan Injil-Mu, bahkan boleh memuridkan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Melalui Paskah tahun ini, mari kita membangkitkan semangat pemuritan dimulai dari dalam keluarga kita masing-masing. Saya Pendeta John Rusli bersama-sama dengan anak-anak dan cucu mengucapkan Selamat Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Wow, kita pasti diberkati dengan tarian, pujian, musik, dan bahkan firman Tuhan yang telah disampaikan. Setelah ini ada apa lagi, Kak? Masih ada lagi, Jesslyn. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Oh iya, Om dan Tante semuanya boleh memberikan persembahan dan perpuluhan ya. Benar sekali, Jesslyn. Bapak Ibu, kita bisa memberikan melalui rekening gereja atau alternatif persembahan yang lain. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu untuk hari ini kami bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami punya Tuhan, kiranya berkenan untuk gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Juga akan melihat informasi dari gereja ya.
Di dalam Yesaya 60, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tepat hari ini kami semua merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut, pengorbanan Yesus di kayu salib. Maka kami semuanya menerima keselamatan. Kami berdoa untuk Indonesia. Dari utara, selatan, barat, dan timur akan datang orang-orang yang haus mencari kebenaran, akan datang kepada terang-Mu. Segala kambing domba kedar akan berhimpun, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk dipersembahkan di atas mezbah-Mu sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagungan-Ku. Sertai Bapak Jokowi, pemimpin bangsa Indonesia, kami taruhkan hikmat, akal budi untuk mengambil keputusan yang bijaksana bagi bangsa kami. Lindungi dengan kesehatan dan jagailah dari yang jahat. Sertai juga para menteri dan jajarannya agar benar-benar bekerja untuk Indonesia, bukan mementingkan pribadi dan golongannya. Untuk kota Tegal di mana kami tinggal, Tuhan berkati kota Tegal, sertai Bapak Wali Kota beserta jajarannya. Berilah hati yang takut akan Allah. Kiranya Tegal di dalam damai sejahtera beserta gereja-gereja yang ada di kota ini. Tuhan memberkatinya. Kami semua jemaat GBI tetap berdoa buat Gembala Sidang Bapak John Rusli. Tetap berikan kekuatan dan kesehatan, damai sejahtera, serta sukacita dalam kesehariannya dan pelayanannya. Demikian juga dengan Daniel beserta keluarganya, Agnes, Marvel, dan Ceris. Sebagai wakil Gembala Sidang,
Tuhan berikan hikmat dan hatimu atasnya untuk bisa mengerti dan memahami kerinduan Tuhan atas jemaat GBI Asem 3 ini. Juga buat Tius, Pipin dan Joshua, Tuhan lindungi dengan kuasa darah Yesus, dijauhkan dari yang jahat. Kami tetap berdoa juga buat seluruh jemaatmu GBI Asem 3, Katamso, Serayu, Mejasem, dari yang tertua sampai yang termuda. Kiranya Tuhan melindungi dan memberikan kesehatan, dijauhkan dari pandemi COVID ini. Demikian juga yang dalam sepekan ini berulang tahun, dengan bertambahnya umur, menjadi semakin dewasa dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Berkat dan kasih setia Tuhan melimpah atasnya. Buat mereka yang sakit, Tuhan Yesus melawat, menjamah dan memberikan kekuatan serta kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Ave, istri Pak Gendro. Tuhan berikan kekuatan, teguhkan imannya. Kuasa darah Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib menjamah dan menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga untuk rencana ke depan atas gerejamu GBI Asem 3 ini, kami menyerahkan kepada segala kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih juga atas penyertaan Tuhan selalu yang ada buat Gembala Arya, PKS, Sekolah Atmaja, Paguyuban, dan demikian juga rencana pengembangan gereja di masa yang akan datang. Tuhan yang akan menyertai dan mengaturnya semuanya, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kini saatnya kami siap untuk menerima berkat-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menerima berkat dari Tuhan. Dengan segenap hati kami datang kepada Engkau, ya Bapa. Kami mohon kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu atas kami semua. Karena kami percaya kasih sayang anak-Mu Yesus Kristus menyertai kami. Demikian juga Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan setiap perintah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, ibadahnya sudah selesai ya. Iya, sudah selesai. Jangan sedih, kita masih bisa ketemu lagi di ibadah raya minggu selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Betapa jiwaku haus akan Engkau, hatiku bakar cinta akan hadir-Mu, sebab kasih setia-Mu terjalin indah lingkupi hidupku, berjalan bersama-Mu dari masa mudaku hingga akhir hayatku. Kasih yang telah Kau beri amat berarti mewarnai hidupku ini. Kasih, bawalah aku untuk lebih lagi memahami arti hidup ini. Oh, yeah.
betapa jiwaku haus akan Engkau. Hatiku bakar cinta akan hadirmu, sebab kasih setiamu terjalin indah lingkupi hidupku, berjalan bersamamu dari masa mudaku hingga akhir hayatku. Kasih yang telah Kau beri amat berarti mewarnai hidupku ini. Kasih, bawalah aku untuk lebih lagi memahami arti hidup ini. Mewarnai hidupku ini. Kasih, bawalah aku untuk lebih lagi memahami arti hidupku. Kasih yang telah Kau beri amat berarti mewarnai hidupku ini. Kasih, bawalah